Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Safitri dari 10 Rekayasa Perangkat Lunak 2. Nomor absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Adalah suatu cara menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan lainnya sehingga membentuk jaringan. Selanjutnya, macam-macam topologi jaringan. 1. Topologi bus. 2. Topologi star. 3. Topologi ring. 4. Topologi mesh. 5. Topologi extended star. Yang keenam, topologi hierarchical. Topologi bus. Topologi bus ini sering juga disebut sebagai topologi backbone, di mana ada sebuah kabel koaksial yang dibentang, kemudian beberapa komputer dihubungkan pada kabel tersebut. Ini contoh jaringan topologi bus. Secara sederhana, pada topologi bus, satu kabel media transmisi dibentang dari ujung ke ujung. Kemudian kedua ujung ditutup dengan terminator atau terminating resistance, atau biasanya berupa tahanan listrik sekitar 60 ohm. Karakteristik topologi bus. 1. Node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Yang kedua, sangat sederhana dalam instalasi. Yang ketiga, sangat ekonomis dalam biaya. Yang keempat, paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Yang kelima, tidak perlukan hub. Yang banyak diperlukan adalah T-konektor pada setiap Ethernet card. Yang keenam, problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Keuntungan topologi bus. 1. Topologi yang sederhana. 2. Kabel yang digunakan sedikit untuk menghubungkan komputer-komputer atau peralatan-peralatan yang lain. Yang ketiga, biayanya lebih murah dibandingkan dengan susunan pengkabelan yang lain. Yang keempat, cukup mudah apabila kita ingin memperluas jaringan pada topologi bus. Kerugian topologi bus. 1. Trafik atau lalu lintas yang padat akan sangat memperlambat bus. 2. Setiap barrel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Yang ketiga, sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. Yang keempat, lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Yang kedua, topologi star atau bintang. Topologi ini merupakan susunan yang menggunakan lebih banyak kabel daripada bus, dan karena semua komputer dan perangkat terhubung ke central point, jadi bila kita ada salah satu komputer atau perangkat yang mengalami kerusakan, maka tidak akan mempengaruhi yang lainnya atau jaringan. Ini adalah contoh gambaran topologi star atau bintang. Kelebihan topologi star. 1. Karena setiap komponen dihubungkan langsung ke simpul pusat, maka pengelolaan menjadi mudah. Yang kedua, kegagalan komunikasi mudah ditelusuri. Yang ketiga, kegagalan pada satu komponen atau terminal tidak mempengaruhi komunikasi terminal lain. Yang keempat, kontrol terpusat sehingga memudahkan dalam deteksi dan isolasi kesalahan serta memudahkan pengelolaan jaringan. Kekurangan topologi star.
1. Kegagalan pusat kontrol atau simpul pusat memutuskan semua komunikasi. Yang kedua, bila yang digunakan sebagai pusat kontrol adalah hub, maka kecepatan akan berkurang sesuai dengan penambahan komputer. Semakin banyak semakin lambat. Yang ketiga, boros dalam penggunaan kabel. Yang keempat, kondisi hub harus tetap dalam kondisi baik. Kerusakan hub berakibat lumpuhnya seluruh link dalam jaringan sehingga komputer tidak dapat saling berkomunikasi. Yang ketiga, extended star merupakan topologi yang sama dengan topologi star, tetapi dalam extended star memiliki satu atau lebih repeater dalam satu node pusat dan jangkauan lebih panjang dibandingkan topologi star. Karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan topologi star, yaitu 1. Setiap node berkomunikasi langsung dengan subnode, sedangkan subnode berkomunikasi dengan central node. Trafik data mengalir dari node ke subnode lalu diteruskan ke central node yang dengan kembali lagi. 2. Digunakan pada jaringan yang besar dan membutuhkan penghubung yang banyak atau melebihi dari kapasitas maksimal penghubung. Keunggulan topologi extended star. 1. Jika satu kabel subnode terputus, maka subnode yang lain tidak terganggu. Tetapi apabila central node terputus, maka semua node di setiap subnode akan terputus. Yang kedua, tidak dapat digunakan pada kabel yang low grade karena hanya menghandle satu traffic node, karena untuk berkomunikasi antara satu node ke node yang lainnya membutuhkan beberapa kali hops. Komponen pembentuk utama topologi jaringan mesh. Komponen utama yang biasanya dipakai adalah topologi jaringan mesh ini adalah Digital Cross Connect atau DXC dengan satu atau lebih dari dua sinyal agregat dan tingkat cross connect atau koneksi persilangan yang bermacam pada level sinyal SDH. Topologi mesh. Ini adalah contoh topologi mesh. Karakteristik topologi mesh. 1. Topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan yang ada. 2. Susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Yang ketiga, jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Keuntungan utama dalam penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Kerugian topologi mesh. Sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatannya yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. 2. Biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebihan. Topologi hierarki. Ini adalah contoh topologi atau gambaran. Berbentuk seperti pohon bercabang yang terdiri dari komputer induk atau host yang diswitch hubungkan dengan simpul atau node lain secara berjenjang. Jenjang yang lebih tinggi berfungsi sebagai pengatur kerja jenjang di bawahnya. Biasanya topologi ini digunakan oleh perusahaan besar atau lembaga besar yang mempunyai beberapa cabang daerah, sehingga
Data dari pusat bisa didistribusikan ke cabang atau sebaliknya. Bentuk model jaringan hierarki. Desain jaringan hierarki membagi jaringan menjadi beberapa lapisan yang merupai bentuk pohon. Setiap lapisan menyediakan fungsi-fungsi tertentu yang mendefinisikan perannya dalam jaringan secara keseluruhan. Dengan memisahkan berbagai fungsi-fungsi yang ada di jaringan, maka jaringan menjadi desain modular yang memfasilitasi skalabilitas dan performa. Topologi hierarki terdiri dari 3 layer, yaitu akses, distribution, dan core. Keuntungan jaringan hierarki. 1. Scalability. Jaringan hierarki dapat diperluas atau diperkembang secara lebih mudah. Yang kedua, redundancy, menjamin ketersediaan jalur pada level core dan distribution. Yang ketiga, performance. Performa switch pada layer core dan distribution lebih handal atau link aggregate. Yang keempat, security. Port keamanan pada level akses dan aturan pada level distribution membuat jaringan lebih kelebihan. 1. Data terpusat secara hierarki sehingga manajemen data lebih baik dan mudah terkontrol, mudah dikembangkan menjadi jaringan lebih luas. Kekurangannya: 1. Komputer di bawahnya tidak dapat dioperasikan apabila kabel pada komputer tingkat atasnya terputus. Yang kedua, dapat terjadi tabrakan file atau collision. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kurang atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.